Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai asuransi atas kerugian tidak langsung. Tonton sampai habis ya. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Nadila Devena Putri dan teman saya Erun Priscilla Aryani. Asuransi atas kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang ditimbulkan secara tidak langsung apabila perusahaan terkena peril. Gambaran kerugian tak langsung misalnya, bila penjualan barang jadi terkena peril, maka perusahaan akan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari barang jadi yang terkena peril. Klasifikasi kontrak atau asuransi kerugian tidak langsung dibedakan atas dua klasifikasi, yaitu time element contract dan non-time element contract. Time element contract. Time element contract adalah kontrak asuransi yang mengukur besarnya kerugian tidak langsung dalam jumlah uang untuk setiap unit waktu yang berlaku sampai dengan objek yang terkena peril yang diasuransikan selesai diperbaiki. Time element contract meliputi antara lain business interruption insurance, contingent business interruption insurance, extra expense insurance, additional living expense insurance, rental value insurance, leasehold interest insurance, dan excess rental value insurance. Business interruption insurance. Business interruption insurance ialah kontrak pemberian ganti rugi kepada tertanggung atas keuntungan yang hilang dan biaya tetap yang harus dikeluarkan karena rusaknya properti yang diasuransikan disebabkan oleh peril dalam polis sampai properti yang terkena peril selesai diperbaiki. Polis Business Interruption Insurance biasanya membatasi jumlah ganti rugi hanya selama jangka waktu normal yang dibutuhkan untuk mengembalikan properti yang rusak karena peril ke dalam kondisi normal seperti sebelum terkena peril. Karena biasanya akibat peril perbaikan tidak hanya mengenai alat-alat produksinya saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang lain, misalnya mensortir atau memperbaiki bahan-bahan baku pembantu yang ikut rusak, dan sebagainya yang biasanya juga perlu waktu. Karakteristik dari Business Interruption Insurance. Yang pertama, harus ada kerusakan fisik atas properti yang diasuransikan yang disebabkan oleh peril dalam polis. Yang kedua, harus terjadi penghentian usaha, artinya perusahaan tidak bekerja atau beroperasi untuk sementara waktu. Yang ketiga, selama masa penghentian usaha, harus dapat dipastikan bahwa perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya selama tidak ada kejadian yang disebabkan peril. Dan yang keempat, peril harus terjadi dalam masa kontrak di tempat yang dijelaskan dalam polis. Yang kedua, Contingent Business Interruption Insurance. Contingent Business Interruption Insurance adalah asuransi kerugian tidak langsung diakibatkan oleh peril yang menimpa perusahaan lain yang mengakibatkan perusahaan tersebut harus menghentikan operasinya untuk sementara. Yang ketiga, Extra Expense Insurance. Extra Expense Insurance adalah asuransi terhadap biaya ekstra yang terpaksa harus dikeluarkan oleh perusahaan terkena peril yang terpaksa menggunakan fasilitas lain agar perusahaan tetap beroperasi. Yang keempat, Additional Living Expense Insurance. Additional Living Expense Insurance adalah asuransi yang ditujukan bagi pemilik rumah yang harus mengeluarkan biaya hidup yang lebih tinggi akibat dia harus pindah rumah karena rumahnya terkena peril. Yang kelima yaitu Rental Value Insurance. Rental Value Insurance adalah asuransi yang ditujukan untuk individu yang tidak mungkin memiliki bisnis interruption insurance. Asuransi bisa diajukan baik oleh penyewa rumah ataupun pemilik rumah yang disewakan. Pada pokoknya ada 3 bentuk rent insurance. Yang pertama, rent insurance untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan pendapatan sewa selama periode tertentu. Yang kedua, rent insurance untuk memberikan ganti rugi selama masa normal untuk membangun kembali rumah objek sewa yang terkena peril. Yang ketiga, rent insurance untuk memberikan ganti rugi sebesar tidak lebih setengah dari jumlah asuransi yang dibayar setiap bulan. Yang keenam yaitu Leasehold Interest Insurance. Leasehold Interest Insurance adalah asuransi terhadap interest atas real property yang dipakai orang lain melalui kontrak leasing.
yang memberikan hak kepada penyewa atau leaser untuk memanfaatkan properti tersebut selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu Excess Rental Value Insurance. Excess Rental Value Insurance adalah asuransi terhadap kerugian yang diderita oleh leaser atau pemilik properti karena pembatalan kontrak sewa oleh penyewa yang disebabkan oleh menurunnya nilai sewa ataupun karena properti tersebut terkena peril. Klasifikasi kontrak atau asuransi kerugian tidak langsung yang kedua yaitu Non-Time Element Contract. Non-time element kontrak adalah bentuk asuransi kerugian tidak langsung yang besarnya nilai asuransi tidak diukur berdasarkan berlakunya waktu. Beberapa bentuk non-time element kontrak. Yang pertama, profit insurance. Profit insurance adalah kontrak asuransi yang menutup kerugian tidak langsung karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas barang-barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum sempat dijual. Yang kedua yaitu Account Receivable Insurance. Account Receivable Insurance adalah kontrak asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena tertanggung tidak berhasil menagih piutang dari para kreditur. Yang ketiga yaitu Temperature Damage Insurance. Temperature Damage Insurance adalah kontrak asuransi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan atau kacaunya temperatur sebagai akibat rusaknya properti yang diasuransikan. Yang keempat, Rain Insurance. Rain Insurance adalah hujan dapat menimbulkan kerugian tidak langsung yang dapat diasuransikan. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.